Silakan Pak Ali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan yang masih kesehatan dan hidayah kepada kita dalam kehidupan kebijakan terus dijaga oleh Muhammad yang terhormat Ibu Fasil yang selalu memberikan dorongan dan mendampingi kita dalam kegiatan meeting, juga yang sangat baik kawan-kawan penasihat dalam kegiatan. Baik, pada kesempatan kali ini kita coba ambil dari kelompok 2, coba memulai dari kasus 1. Nah, di mana di dalam 1 itu Kak Ayu sebagai kuap dan Kak Nanda sebagai pengamat. Jadi dalam hal ini waktu bapak-bapak atau kami persilakan. Saya persilakan kepada Kak Ayu dan Kak Nanda. Udah, kita mulai ya, Kak. Oke. Ini apa lihat yang kemarin? Ya. Kenapa jalannya Suara Kak putus-putus itu. Iya, putus-putus suaranya. Enggak dengar. Kayu suaranya putus-putus. Halo. Halo. Halo, ya. Dengar suara Kakak? Dengar. Oke. Rina, kenapa jalannya menunduk? Nanti kamu jatuh ke paret. Gak apa-apa, Bu. Lagi merenung, Bu. Kenapa rupanya? Ada apa? Hari ini kan kayaknya kamu di dalam kelas itu selalu merenung, nunduk ke bawah. Enggak apa-apa, Bu. Cuma pengen aja, Bu. Oh, yakin kamu nggak ada apa-apa, nggak ada yang kamu pikirkan. Nanti nilaimu menurun. Nggak ada, Bu. Sebetulnya ada sih, Bu. Apa sebenarnya? Itu tadi ada di Madin kan ada pengumuman, Bu. Tadi nampak pengumuman yang di Mading. Kenapa yang di Mading? Di situ ada perlombaan bahasa Inggris katanya, Bu. Pidato bahasa Inggris. Iya, terus? Itu aja yang direnungkan, Bu. Nggak ada yang lain. Kenapa rupanya dengan bahasa Inggris? Kan setahu Ibu kan kamu juga pandai berbahasa Inggris. Sedikit, Bu. Sedikit. Setahu Ibu, kata Ibu belajar bahasa Inggris, di dalam kelas kayaknya kamu sangat aktif lah. Semua tugas yang Ibu kasih, kamu kerjakan tepat waktu, bertanya. Itu kan beda, Bu. Itu kan tulisan. Kalau di kelas kan tulisan. Terus itu cuma bertanya kita sama kita. Kalau pidato kan, Bu, itu depan orang banyak, Bu. Jadi sepertinya kamu dipilih ya untuk menjadi wakil dari kabupaten lomba pidato bahasa Inggris. Udah saya lihat itu di pengumuman. Saya nggak percaya diri, Bu, mau mewakili sekolah, Bu. Kenapa? Itu Masa kan kamu nanti, nggak? itu kan nanti, Bu, bukan di depan, bukan kayak biasa di depan kelas. Kita kan udah kenal
kawan kita di kelas. Kalau nanti lomba pidato kan itu depan orang banyak. Terus yang mendengar nanti jurinya dari sekolah luar juga, bukan dari guru dari sekolah kita, Bu. Ya emang iyalah, namanya kan ini perlombaan kan, Nak. Apalagi mewakili kabupaten. Kenapa kamu dipilih? Karena berarti sekolah ini dipercaya untuk kamu. Dan kamu dipercaya untuk ikut lomba. Saya malu, Bu, nggak percaya diri kalau ngomong depan orang banyak. Sebelum mulai pertandingan, pasti kan ada latihan. Jadi latihannya nanti nggak depan orang banyak juga, Bu. Nanti kan depan orang banyaknya ini yang grogi, yang malu, Bu. Menurut kamu, kalau kita latihan, bagusnya bagaimana? Supaya hilang rasa grogi, rasa apa gitu. Gimana ya, Bu? Ini waktunya juga udah mendesak, Bu. Tinggal 5 hari lagi. Kalau saya lihat, Ya, Bu. Lihat, dirimu itu mampu loh, Rin. Cuma tinggal diasah sedikit gitu kan. Kita mengasah dirimu gitu. Iya, Bu. Itu tadi percaya dirinya kurang, Bu. Masih malu. Gimana, Bu, kalau misalnya latihannya enggak cuma sekali. Bisa. Satu di depan kelas. Boleh. Satunya lagi pas waktu apel pagi. Jadi kan kalau apel pagi tambah rame orangnya, Bu, kumpul semua. Benar. Kan? Benar. Kalau itu kamu lakukan, kira-kira hambatanmu dilalui nggak tuh? Terlewati nggak? Rasa grogimu bisa dihadapin nggak? Mungkin berkurang, Bu. Bisa berkurang, Bu. Bisa berkurang ya, alhamdulillah. Jadi kira-kira dengan apa yang kamu lakukan ini, kapanlah rencana kamu untuk melaksanakannya? Ini kan, Bu, pendaftaran tinggal besok terakhir. Benar. Jadi mungkin besok aja di kelas, baru besoknya lagi, baru di depan semua siswa waktu apel pagi. Kira-kira strategi yang akan kamu laksanakan seperti itu ya? Cocok ya? Iya, tapi minta tolong juga sama Ibu. Boleh. Gak mungkin kan, Bu, saya yang bilang depan kelas, saya mau latihan pidato, minta tolong Ibu yang meluangkan waktu di kelas untuk saya latihan, untuk kawan-kawan sekelas saya juga meluangkan waktu. Itu juga waktu apel paginya, Bu. Nggak mungkin saya langsung bilang kan, Bu. Jadi saya minta tolong sama Ibu. Boleh, nanti akan saya dampingi dirimu sampai pada hari hanya. Ibu akan memotivasi kamu, saya juga akan ngajak teman-teman melihat perkembangan latihan kamu gimana. Jadi mereka juga akan ngasih pendapat, saya juga akan melihat perkembangan latihan kamu lah. Kira-kira mulai besok ya yang akan kamu lakukan itu? Iya, Bu. Sampai? Besok di kelas, baru lusa depan semua siswa. Jadi kalau saya rasa masih kurang, minta tolong untuk besoknya lagi, Bu. 2 kali depan semua siswa. Berarti mudah-mudahan dengan cara yang kamu lakukan ini, dengan komitmen yang kamu lakukan, semoga grogi, rasa nggak percaya diri kamu itu bisa dilewati ya. Iya. Dan Ibu akan terus membantumu. Kira-kira udah puas, Rin, dengan berbicara dengan saya atau ada lagi? Ada yang kamu sembunyikan lagi dari saya? Udah, Bu, udah. Ini jadi saya udah siap, Bu, mau mendaftar besok ikut lomba pidato bahasa Inggris.
Jadi harus semangat ya, Nak. Harus semangat. Kami semua yakin pasti kamu bisa. Ya Bu, makasih Bu. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Tadi sudah dipraktekkan menangani masih dalam kasus 1 ya. Kemudian untuk kasus 2 kita dimasuk kasus 2 akan kami praktekkan dari kelompok 2 sebagai kuaknya itu di kasus 2 itu sebagai Kak Ayu dan saya sendiri sebagai host dan Kak Nanda sebagai pengamat. Nah, untuk itu akan kami coba dalam kasus 2. Halo, Assalamualaikum Kak Ayu. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang. Siang Bu. Bu, boleh cerita nggak ya? Inilah sebenarnya Pak, saya mau jumpain Bapak. Saya mau, ada yang mau saya bilang Pak. Izin sebentar waktunya saya ambil, boleh Pak? Boleh Bu, boleh. Silakan Bu. Begini Pak, sepertinya saya merasa gitu kan Pak. Saya merasa kok ada satu guru yang kalau saya lihat kok nilai saya rendah ya Pak gitu sama dia. Kemudian kok perilaku dia sama saya lain dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Jadi saya bingung nih Pak. Udah seminggu ini yang saya rasakan. Oh gitu ya. Ayunya sudah pernah menghubungi Bapak tersebut? Takut Pak. Hah? Takut saya Pak. Takut ya? Kita marah. Bapak itu sifatnya bagaimana? Pemarah rupanya ya? Sama siswanya? Enggak sih Pak. Cuma belum gitu berani ya, Pak. aja. Oke, baik. Ayu tadi menghubungi saya dalam ada suatu permasalahan yang Ayu rasakan sama Bapak. Jadi harapan Ayu setelah kita diskusi nanti gimana? Saya sih sebenarnya kan Pak, pernah sih berpikir gitu, apa yang dibikin ibu ini gara-gara saya nggak ikut les gitu Pak, atau gara-gara saya ngerjain tugas dia. Tapi tahu saya Pak, tugas yang dikasih ibu itu saya kerjain semua. Oh, gitu Apa ya? gara-gara nggak ikut les ya Pak? Hah? Apa karena saya tidak ikut les sama ibu itu? Nah, itu yang saya tanyakan tadi, Ayu. Udah pernah menghubungi? Belum sih Pak. Belum ya? Cara yang lain sudah ada yang Ayu jalani? Pernah saya udah nunggu ibu itu gitu kan mau ngomong, tapi takut. Takut ya? Berani juga Pak, mundur juga terakhir. Iya ya. Kira-kira gambarannya seperti tadi, apa ya kira-kira yang Ibu rasakan ketika diperlakukan seperti itu? Kalau yang saya rasakan otomatis sedih ya Pak, sedih kok kayak gitu ya sama saya gurunya. Apa salah saya ya? Atau harus saya jumpain juga ya Pak? Ya, alangkah bagusnya kita sebagai siswa ya harus dijumpai dong gurunya. Apa di mana salah, di mana kesilapannya begitu. Dan terus seharusnya Ayu bertanya, ada apa? Apa memang harus diwajibkan ikut les? Kalau memang di situ gambarannya dari Ayu, atau ada hal lain gitu Ayu. Seharusnya Ayu menjumpai gurunya bersama rekan yang lain gitu. Ajak teman ya Pak. Tapi nanti Iya. saya malu Pak, ketahuan sama teman saya. Rata-rata karena kan kawan-kawan semua kan ikut les semua. Iya ya. Tadi Ayu menyampaikan ada penurunan nilai. Iya. Yang Iya. apa saja yang sudah dikerjakan Ayu sebagai siswa dari ibu tersebut? Usaha apa yang Ayu lakukan? Setahu saya kan Pak, tugas yang dikasih ibu itu sudah saya kasih. Emang
nggak saya tanya sih Pak sama ibu ini berapa nilai saya, atau gara-gara nggak ikut les juga nurun nilainya karena saya nggak belajar. Jadi dalam hal ini Ayu apa nggak pernah belajar rupanya? Atau cukup dari kawannya yang diambil? Tidak sih Pak, tidak cukup. Oh, gitu ya. Jadi, Atau saya jumpain Bapak, atau saya jumpain ibu itu ya Pak ya. alangkah bagusnya Ayu seharusnya jumpai guru yang bersangkutan, biar lebih jelas apa penyebab yang ibu rasakan atau yang Ayu rasakan selama ini setelah bapak ibu itu membuka les komputer, dan kenapa kawan-kawan yang lain bisa ikut les komputer sedangkan Ayu tidak. Mungkin Pak. ada di situ ya. Iya benar Pak, saya nggak ikut les bukan saya nggak mau sih Pak, karena ada masalah lain gitu. Masalah. Kira-kira gambarannya apa biar tidak ikut Ayunya les komputer sama ibu itu? Apa penyebabnya ya? Ya masalah biaya sih Pak. Saya sudah ngomong sama orang tua, kata mereka tunggulah dulu, katanya gitu. Oke. Jadi untuk kesimpulannya Ayu, Ayu jumpai dulu ibu itu bersama rekan yang lain. Iya Pak, nanti saya ajak teman Pak. Jadi baru kita ambil kesimpulannya. Ayu pun lebih jelas kesimpulan apa yang sudah diambil daripada yang Ayu rasakan, baik dari segi nilai yang penurunan nilai atau penyebab penurunan nilai tersebut. Iya Pak, Insya Allah besok Pak saya akan ngajak si Dina nemenin saya setelah pulang sekolah, akan jumpain ibu tersebut Pak. Oke, gitu ya. Iya Pak. Baik, terima kasih kepada Ayu. Ayu sebagai pengamat, saya sebagai guru, dan Nanda sebagai guru, dan saya sebagai siswanya. Oke, baik. Guru Pak, tapi coach sama coach. Coach ya, coach sama Sama-sama coaching guru, ya. sama-sama guru. Iya. Oke. Ini kan di kasus 3 ini kan tukar pikiran ataupun penyampaian sesuatu hal permasalahan yang dalam supervisi. Oke, baik, terima kasih. Silakan, ayo. Bapak duluan Pak. Oke, baik. Assalamualaikum, hai Nanda. Bu Nanda. Waalaikumsalam Pak. Kenapa Pak? Boleh bercerita sebentar atau tukar pikiran? Boleh. Boleh ya. Oke, Boleh, terima Kak. kasih Kak Nanda ya. Gini Kak Nanda, 1 bulan yang lalu kami didatangi oleh pengawas. Dan di sana pengawas tersebut melakukan revisi, melakukan suatu supervisi kepada guru ataupun guru-guru yang ada di sekolah kami. Jadi dalam hal ini, Nanda, saya selaku guru melakukan pengamatan lingkungan. Jadi datang Bapak pengawas menegur saya secara langsung dan disampaikan pula kepada kepala sekolah saya. Teguran yang macam mana? Yang teguran pengawas itu kayak mana? Teguran pengawas katanya kenapa saya tidak pakai buku teks. Sementara saya kan sudah dalam pengamatan lingkungan. Prosedur sesuai dengan standar sudah saya lakukan di sesuai RPP. Oh, jadi kata pengawas harus bawa buku paket lagi. Buku paket Itu. lagi. Iya. Gimana itu solusinya Kak Nanda? Sementara saya kan mengamati lingkungan. Kan di dalam pengamatan lingkungan kan nggak ada di situ pakai buku teks. Yang di sana dipakai kan itu lembar pengamatan, lembar penilaian.
Kenapa harus pakai buku teks? Jadi saya pun ditegur kepala sekolah saya. Jadi Bapak kepala sekolahnya bagaimana tanggapannya? Kepala sekolah saya juga berkeras harus memakai teks sesuai dengan teks terus tiap berbicara pakai teks. Sementara sudah saya sampaikan sesuai dengan kurikulum dan standar ISIS yang sudah saya lakukan berketepatan pas pula dalam pengamatan gitu. Iya, Iya. tapi kan di buku teks itu nanti ada panduan bagaimana pengamatan lingkungannya kan? Iya. Jadi mungkin itu yang diragukan pengawas mungkin nggak sesuai dengan kurikulum. Tapi Bu, kita sebagai guru sudah membawa perangkat pembelajaran, administrasi guru. Sudah saya tunjukkan sama Pak Pengawas. Kata alasan dia harus pakai buku teks lagi. Karena mungkin menurut pengawas ini buku teks itu kan yang dimintanya yang dikeluarkan kementerian langsung. Sementara yang Bapak bawa yang tambahan itu kan dari penerbit luar gitu, bukan yang dikeluarkan kementerian langsung bukunya. Jadi mungkin ini pengawas ini mungkin ragu, lari dari kurikulum yang diinginkan pemerintah. Mungkin gitu, Pak. Berarti ada juga yang kekurangan pemahaman dari pengawas sekolah kalau menurut saya. Oke lah, baik. Kalau seterusnya nanti apa memang harus saya bawa buku ketika saya dalam pengamatan atau praktik baik di sekolah? Kalau menurut pendapat pengawas, kalau dari cerita Bapak, jadi menurut pengawas dan kepala sekolah berarti kita sebagai guru harus membawa buku teks yang dari pemerintah dalam proses pembelajaran, berarti gitu Pak. Berarti nggak merdeka dong namanya. Tapi kita kan udah merdeka belajar. Merdeka. Yang dimaksud merdeka itu kan Pak bukan biarpun merdeka, tapi tetap harus sesuai dengan kurikulum kan Pak. Cuman merdekanya kan kita bagikan berdasarkan minat anak-anak. Jadi semua proses pembelajaran itu juga harus berdasarkan kurikulum yang buku teksnya yang dari pemerintah itu sudah disesuaikan dengan kurikulum, Pak. Oh gitu Kak ya. Baik ke depannya saya cobalah berusaha setiap hari bawa buku teks. Apapun baik praktek saya bawa buku teks, saya cobalah nanti. Kalau begitu, kalau memang harus itulah ya di panduman harus buku teks, oke lah Kak, nggak apa-apa. Iya. Jadi buku lain sebagai pendukung, sebagai tambahan kan? Iya, Kak, ya. Jadi kalau yang dilihat pengawas mungkin buku tambahan sama pendukung yang kita bawa. Kalau nggak kita bawa buku teks yang dari kementerian kan? Iya Kak gitu, ya. Oke. Terima kasih Kak saran dan bantuannya Kak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih. Oke Bu, sekian Bapak Ibu CGP dari kelompok 2 yang dapat kami praktekkan. Bila mana tahu ada kesilapan dan kesalahan saya sebagai ketua kelompok, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya kembalikan kepada Bu Pasir. Nggak kedengaran Bu? Nggak dengar suaranya Bu? Lupa. Terima kasih Pak Ali, Ketua Kelompok 2. Ayo Bapak Ibu kita beri A+ buat Kelompok 2. Luar biasa Kelompok 2.